Tiba-tiba setelah nenek ini memasak air, nenek kembali melihat bayi Janu dan bayi itu sudah biru dengan luka-luka lebam di sekitar tubuhnya. Kak Zahra nangis sekencang-kencangnya dan badannya mulai membiru serta matanya membelalak dan melihat ke langit-langit kamarnya. Sang tetua desa ini menjelaskan bahwa itu adalah minyak kuyang. Hi peeps, welcome back to our YouTube channel. It's a VIP Vibes. Kali ini kita ada segmen baru yaitu Ruang Merah, di mana kalian bisa berbagi cerita horor dan mistis lewat segmen ini. Nah peeps, kali ini di episode pertama Ruang Merah aku bakal ceritain tentang legenda kuyang, di mana banyak banget request di DM Instagram maupun di komen TikTok dan YouTube kita untuk membahas kuyang. Nah, aku bakal kasih cerita bagaimana awal kuyang itu ada dan aku bakal berbagi pengalaman nyata horor mistis yang dialami oleh Kak Zahra di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang. Oke guys. Kuyang itu adalah sejenis mistis atau ilmu hitam yang banyak sekali digunakan di daerah Kalimantan, khususnya di daerah Kalbar dan juga Kalteng. Di mana kuyang ini identik dengan seorang wanita yang terobsesi untuk menjadi muda, cantik, dan tidak menua. Tetapi ada harga yang harus dibayar teman-teman, yaitu dia harus menghisap darah segar dari seorang bayi yang baru lahir maupun ibu yang sedang mengandung dan baru melahirkan. Dan prosesnya itu amat sangat menyeramkan, yaitu wanita ini akan menanggalkan kepalanya dan juga organ tubuhnya keluar dari badan aslinya dan mencari mangsanya. Nah teman-teman, sekarang aku bakal ceritain kisah nyata yang dialami oleh Kak Zahra beserta keluarganya. Oke guys, cerita ini bermula di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di sebuah desa yang mana aku bakal sensor desanya karena Kak Zahranya sendiri minta untuk gak dipublish ya guys. Oke. Awal mulanya ini Kak Zahra diceritakan oleh neneknya yang mana ini berlatar di tahun 1998. Nenek Kak Zahra ini baru melahirkan anak bungsunya, yaitu seorang bayi laki-laki bernama Janu. Bayi ini baru lahir sekitar 14 hari, belum menginjak 40 hari. Di mana pada tahun 98 itu sedang marak-maraknya kuyang ini dan para warga percaya bahwa kuyang ini tuh bakal mencari mangsanya sebanyak mungkin dan si bayi yang baru lahir ini harus benar-benar dijaga dengan berbagai macam ritual ya guys. Nah disclaimer, kampung Kak Zahra ini terkenal dengan budaya suku Dayaknya. Oke, nah pada tahun segitu rumah-rumah orang di pedalaman suku Dayak ini tuh adalah rumah panggung, rumah papan yang belum seperti rumah kita modern guys. Jadi waktu itu hari menjelang maghrib dan nenek Kak Zahra ini percaya bahwa bayi ini tuh harus dijaga, tidak boleh ditinggal. Tetapi pada saat itu kakeknya Kak Zahra ini masih belum pulang ke rumah dari Beladang. Jadi tinggal si bayi Janu ini sama neneknya. Dan neneknya ini mau memasak air guys untuk memandikan bayi Janu ini. Cuma ditinggal berapa meter ke dapur, si bayi ini lagi di ayunan kan guys. Tiba-tiba setelah nenek ini memasak air, nenek kembali melihat bayi Janu dan bayi itu sudah biru dengan luka-luka lebam di sekitar tubuhnya seperti leher, nadi tangan dan juga telapak kaki serta ubun-ubun. Dan nenek tahu bahwa bayi Janu sudah
dihisap oleh kuyang. Padahal tidak ada tanda-tanda guys. Ternyata bayi Janu setelah diusut oleh tetua-tetua di kampung, nenek kemudian berlari keliling kampung untuk mengatakan nih kepada warga bahwa bayinya telah dihisap oleh kuyang. Kuyang itu ternyata lari ke bawah rumah nenek Kak Zahra dan menghisap bayi Janu melalui celah-celah kayu yang ada di rumah Kak Zahra. Papan di lantai itu guys, dan dia menghisap bayi itu dari situ. Setelah itu keluarga Kak Zahra ini punya banyak trauma tentang kuyang dan sangat percaya akan kuyang tersebut karena yang memang mereka sudah mempunyai korban. Nah, sekarang kita beralih ke tahun 2008 di mana Kak Zahra lahir. Kak Zahra beserta keluarganya menetap dan tinggal di kampung tersebut sampai Kak Zahra lahir. Dan si nenek Kak Zahra ini masih ada guys pas Kak Zahra lahir dan sudah memperingatkan kepada kedua orang tua Kak Zahra bahwa untuk memperketat menjaga Kak Zahra. Nah, pada hari lahir Kak Zahra itu lahir di rumah guys karena memang di kampung tersebut sangat jauh dari akses kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Akhirnya Kak Zahra hanya lahir bersama bidan di rumahnya. Nah, Kak Zahra itu lahir jam 4 sore sama seperti Kak Janu menjelang maghrib. Di mana orang-orang desa, tetua-tetua sudah berkumpul di rumah Kak Zahra untuk menjaga Kak Zahra. Dan tetua adat percaya bahwa si kuyang ini akan takut dengan, kalau Kak Zahra bilang sih seperti ritual adat yang disebut rabun-rabun, di mana banyak sekali sesajen, ada kemenyan, bunga melati, ada pisau juga di sesajen tersebut untuk menangkal kuyang. Dan juga Kak Zahra beserta ibunya ini lahir di kasur yang ditutup oleh kelambu 7 lapis dan lapisan luarnya itu adalah kelambu berwarna kuning. Ketika Kak Zahra lahir, alhamdulillah guys tidak ada gangguan, tetapi beberapa jam kemudian Kak Zahra nangis sekencang-kencangnya dan badannya mulai membiru serta matanya membelalak dan melihat ke langit-langit kamarnya. Ternyata guys ada suara seperti burung hantu ataupun burung gagak yang berkeliling di sekitar rumah Kak Zahra. Sang kakek pun bersiap menggunakan senapan untuk mencari asal muasal suara ini. Sang kakek pun bersama tetua kampung mulai berkeliling di sekitaran rumah dan ternyata sang kakek melihat seperti bola api yang sedang menyangkut di atas pohon tepat di sebelah kamar Kak Zahra dilahirkan. Dan sang kakek pun langsung menembak ke benda bola api itu dan terdengar guys suara jatuhnya. Pas disentar nih sama sang kakek nggak ada apa-apa, cuma hanya bercakan-bercakan darah di sekitar pohon tersebut. Dan sang kakek tahu bahwa itu adalah kuyang yang sedang mengintai cucunya. Akhirnya warga desa pun mulai resah nih guys, siapa sih sebenarnya dalang dari kuyang ini? Dan setelah ditelusuri, mereka mendapati sebuah wanita yang tinggal sendiri di ujung desa yang sangat aneh guys. Akhirnya sang tetua pun mendatangi rumah tersebut, mendesak nih sang nenek untuk mengaku. Awalnya sang nenek ataupun mungkin wanita tua tapi yang tidak terlihat tua guys. Tapi umurnya itu udah kayak nenek Kak Zahra, jadi kita panggilnya nenek aja ya. Sang nenek ini tidak mengaku bahwa dia adalah kuyang. Tetapi warga desa mulai mendobrak rumahnya dan mencari-cari nih petunjuk apakah benar nih si nenek ini adalah seorang kuyang. Dan akhirnya warga desa menemukan sebuah minyak yang mendapati bahwa di dalam minyak itu ada serbuk-serbuk seperti rambut, kemudian ada sebuah daging kecil di dalam minyak tersebut yang kita tidak pernah tahu itu apa ya guys. Tapi sang tetua desa ini menjelaskan bahwa itu adalah minyak kuyang. Akhirnya warga desa tahu bahwa sang nenek tersebutlah yang menjadi kuyang.
Akhirnya sang nenek menjelaskan bahwa dia terobsesi ingin selalu awet muda dan cantik paripurna guys. Tapi dia berjanji kepada warga desa bahwa dia tidak akan melakukannya lagi kalau warga desa tidak mengusirnya kan guys. Akhirnya 2008 sampai 2015 di desa itu aman sentosa. Sampai akhirnya guys 2015 SD 01 di desa tersebut gempar, anak-anaknya keluar kelas menangis dan ingin pulang. Ternyata salah satu dari anak tersebut melihat bahwa kuyang sedang berkeliaran di kolong sekolah mereka ketika sang anak ini pergi ke toilet. Dan ketika dia ingin kembali ke kelas, kuyang ini mengikutinya guys. Warga desa pun kembali gempar karena kuyang kembali bergentayangan di desa tersebut untuk mencari mangsa-mangsanya. Ketika warga desa mencari sang nenek yang disangka adalah kuyang tersebut, sang nenek ini berkata bahwa minyak itu telah diberikan kepada orang lain dan dia sekarang bukan kuyangnya, melainkan ada kuyang baru. Wow, ternyata kuyang itu turun-temurun guys. Sang nenek pun menjelaskan bahwa dia ingin menyudahi segalanya dan ingin berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi kuyang ini dituntut oleh dia atau dia memang meminta kekuatan gaib ilmu hitam ini. Sehingga kalau dia ingin meninggal dengan tenang, minyak ini harus diturunkan kepada anak cucunya yang dipilih oleh kuyang tersebut. Hingga sampai tahun 2022, kuyang itu masih bergentayangan di sekitar desanya Kak Zahra. Dan sampai sekarang, ibu-ibu yang hamil umur 7 bulan ke atas sudah dilarikan ke kota atau kabupaten untuk menghindari dimangsa oleh kuyang. Dan ya guys, itulah legenda kuyang yang marak tersebar di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Wow Pips, gimana cerita dari Ruang Merah kali ini? Seram bukan? Dan ini tetap akan melegenda sampai kapanpun karena ini adalah legenda khas dari Kalimantan. Oke Pips, bagi kalian yang mau berbagi cerita horor dan ingin aku ceritakan di Ruang Merah, kalian bisa DM ke Instagram kita VIP Vibes di bawah ini, ataupun bisa komentar di kolom komentar YouTube kita. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video YouTube ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. Thank you for watching and see you, bye-bye. Scary things here.